Masih belum Ya, jelas ya suaranya ya? Udah jelas Bang, udah jelas Bang. di aku ya aman kondi. Mungkin bisa di-record nih. Aku record ya dia. Izin aku record ya. Di, Aman ya? aman. Izin Aman aku Bang, record ya. aman. Izin aku record ya, Di. Salah satu tujuan dari kegiatan kita kali ini adalah sebagai bagian dari strategi Pusdakom untuk tetap mengkomunikasikan daripada tujuan kita semua, yaitu tujuan idealisnya yaitu sebagai sebuah organ yang tetap menjaga mengawal demokrasi dan menjaga tentu saja pimpinan kita Pak Jokowi. Intinya adalah dari Pusdakom ini ingin semua teman-teman yang ada di DPW itu bisa mengerti tentang bagaimana melakukan tugas-tugas jurnalistik. Karena di Barikade sendiri kan kita sudah ada website ya, namanya Suara Barikade 98. Teman-teman bisa lihat seperti apa website itu, dan memang yang konten di website itu adalah masih dari tim Pusdakom Barikade 98 ya. Jadi tentunya kita berharap berita-berita yang masuk ke situ tidak hanya berita dari tim Pusdakom DPN saja. Kami berharap teman-teman dari DPW juga nanti bisa berpartisipasi untuk membuat berita-berita dari daerahnya masing-masing. Karena tujuannya apa? Supaya teman-teman kita di daerah yang lain juga bisa memahami atau bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah masing-masing. Tentunya intinya adalah supaya kita bisa tetap terkoneksi dengan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya sering melihat banyak sekali website-website dari daerah-daerah, teman-teman daerah yang sebenarnya juga mengangkat isu-isu yang kalau kita kelola atau kita garap bisa menjadi isu-isu yang menarik, baik itu untuk isu lokalnya sendiri maupun untuk isu-isu nasional. Nah, jadi saya berharap dengan pelatihan ini kita tidak hanya bisa menulis dengan baik, menulis secara jurnalistik ya, menghadirkan berita-berita yang benar, teknik penulisannya juga benar, dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya tidak hanya berita-berita hoax ya, karena selama ini kan kita mungkin sering mengalami sendiri kan, mendapatkan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, yang kadang-kadang direkayasa sedemikian rupa sehingga jadi menyesatkan masyarakat pada umumnya. Selain itu, kedepannya Barikade itu tidak hanya sekedar aktif dalam kegiatan yang bersifat politis saja, tapi kegiatan sosial budaya juga akan terus dikembangkan, termasuk juga dalam kaitannya dengan informasi. Dalam hal ini yang berada di ranahnya menjadi ranahnya Pusdakom. Seperti apa model atau bentuknya saat ini memang sedang digodok oleh teman-teman Pusdakom. Tapi yang utama adalah yang saat ini di depan mata kita adalah serangan udara ya dari pihak-pihak yang mungkin ingin mengganggu kenyamanan, keutuhan, dan keberagaman di Republik ini gitu. Intinya itu mudah-mudahan dengan pelatihan jurnalistik dari Barikade ini kita bisa mendapatkan masukan-masukan, insight-insight untuk menambah wawasan kita dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik ya. Jadi saya sebenarnya tidak menginginkan teman-teman untuk jadi jurnalistik, tapi paling tidak teman-teman itu bisa mengetahui mana berita yang benar, ditulis dengan benar, dan informasinya benar, serta bagaimana berita-berita yang tidak benar. Paling tidak itu, dengan begitu diharapkan kita bisa meredam jika memang ada berita-berita yang tidak benar. Atau setidak-tidaknya kita bisa menahan diri untuk tidak meramaikan isu-isu itu jadi lebih ramai. Intinya seperti itu. Baik, selama ini teman-teman kita sebentar lagi nunggu ini ya. Salah satu narasumber kita ini adalah Bung Gilang Gumilang. Dia itu adalah dosen IISIP. Selain itu juga praktisi media.
pernah bekerja di beberapa media nasional, kemudian juga aktif di komunitas seperti Bike to Work ya. Kemudian juga aktif kegiatan jadi pengurus di GNFY, itu komunitas sepeda balap. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang nanti tertarik juga dengan bersepeda, bisa ngobrol-ngobrol dengan Bung Gilang gitu kan. Selain itu, dia juga pernah mendapatkan beasiswa dari Lemhanas untuk mengikuti kegiatan Lemhanas, dan masih banyak beberapa lagi. Yang jelas dia selain itu juga sekarang aktif sebagai pegiat media sosial. Sebentar kita tunggu, sebentar lagi katanya sudah dekat. Ngomong-ngomong, udah ada yang pernah main ke TPN Barikade belum? Udah ada ya? Udah ada yang pernah main ke sini belum ya? Ya. Udah ada ya? Bang. Oke. Siap.
Ini Indonesia merdeka, berjuang terus berlanjut. Barisan rakyat Indonesia, kawal demokrasi, menjaga Indonesia Raya, merdeka berdaulat. Pemuda adalah gagasan yang bertindak, mahasiswa bersama rakyat, petik semangat, menggema membahana, merah putih ada di dada. Reformasi, reformasi, reformasi sampai mati. Reformasi, reformasi, semangat juang kami. Ini Indonesia merdeka, perjuangan terus bergema, menyingkirkan semua penindas, rakyat berdaulat. Esok harus lebih baik dan berharga, nurani suci semangat kita. Barikade 98 selalu siaga, menjaga Indonesia. Reformasi, reformasi, reformasi sampai mati. Reformasi, reformasi, semangat juang kami. Reformasi, reformasi, reformasi sampai mati. Reformasi, reformasi, semangat juang kami.
Selamat siang kawan-kawan Barikade 98. Kita mulai acara kita hari ini. Mohon maaf atas keterlambatannya karena memang ada beberapa kendala tadi. Sebelumnya kita mulai, kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bung Peter ya, Ketua Pusdakom DPN Barikade 98. Silakan Bung Peter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Teman-teman DPW Barikade, teman-teman DPN Barikade 98. Saya lihat ada berapa, maaf Bung Andi, ada berapa DPW yang hadir hari ini? Cepi hadir, Cepi. Kurang lebih 10, Bos. 10 ya? Kita peserta ada 38, saya anggap 8 orang dari 8 orang ini dari DPN ya. 30 dari perwakilan DPW. Kalau bagi ini aja bagi lebih kurang 10 ya, Andi ya. Lebih kurang 10 DPW ya. Betul, Bang Julius. Oke. Siap. Jadi begini teman-teman, tadi seperti yang sudah diarahkan oleh Bung Andi sebagai project officer daripada pelatihan jurnalistik kali ini. Jadi tujuan daripada melakukan pelatihan jurnalistik adalah pertama adalah menyamakan visi bahwa Suara Barikade 98 ataupun nanti yang berikutnya ada website berikutnya yang belum bisa kita announce hari ini, yang harus akan nanti kita kerjakan di Suara Barikade 98 dulu. Saya bukakan saja, nanti kita akan ada website berikutnya yang akan menjadi sayap perjuangan yang kita. Jadi bukan tetap under bau Barikade 98, tapi ini sudah sebenarnya websitenya ini sudah berjalan, sedang kita reconstruction. Tapi nanti kita akan untuk masuk ke sana karena prosesnya adalah saya tahu pasti teman-teman yang hari ini hadir adalah orang-orang yang punya passion di dunia jurnalistik. Adalah orang-orang yang passion yang sama bicara kalau jauh lebih luas soal NKRI. Orang-orang yang punya kesamaan dalam kecintaan kita sama Republik ini. Artinya ini yang perlu kita kristalisasi lewat media perjuangannya kita, lewat media website ya kita, ataupun bisa kita bilang portal atau portal news, dan yang akan sedang kita nanti jalankan. Nah, untuk proses menuju ke sana tentu saya sangat memahami, saya sangat mengerti bahwa saya seperti tadi saya ungkapkan di depan bahwa teman-teman pasti hadir dari passion yang sama tentang dunia jurnalistik. Tapi untuk menyamakan visi itu, kita butuh starting yang sama. Artinya kita berangkat dari start yang sama, agar kita nantinya mempunyai goal yang sama juga tentunya. Tentu dalam hal ini nantinya melalui pelatihan ini kita harapkan kita terlengkapi, saling equip, kita saling melengkapi satu sama lain, melalui pembicara kita yang nanti akan hadir berikutnya sebentar lagi. Saya berharap teman-teman bisa nanti makanya Bung Andi sebagai project officer akan tetap memfollow up teman-teman masuk ke dalam sebuah WAG. Nanti saya berharap teman-teman yang hadir di 30, ya sekarang udah 41 ya, ada 41 di luar DPN, yang maksud saya teman-teman yang di luar DPN, kami berharap nanti teman-teman tergabung di dalam satu WAG yang bisa kita saling mengkoordinasi berita kita detik per detik, menit per menit, hari per hari. Karena ke depan kita tahu sendiri di tahun ini adalah tahun politik, perkembangannya akan lebih sangat cepat. Jadi kita sangat dapat menampung semua berita-berita daerah, dari berita-berita daerah khususnya ya. Kita sangat bisa menampung berita-berita daerah. Itu saja intinya sih dari saya. Inti daripada pertemuan kita adalah menyamakan visi, kita ada di start yang sama.
Saya paham teman-teman juga pasti batang dari background jurnalistik yang mungkin di levelnya mungkin sudah lebih senior dari kita, sudah lebih mumpuni dari teman-teman DPN sendiri. Tapi dengan kita ikut di dalam workshop, pelatihan-pelatihan ini nanti tergabung di dalam satu kelompok WAG, kita bisa ada di start yang sama untuk melakukan tujuan yang sama. Demikian dari saya, Bung Andi. Terima kasih. Selamat melakukan workshop. Dari saya sekian, Bung Andi. Baik, terima kasih Bung Peter. Di tengah kesibukannya, Bung Peter masih menyempatkan diri menyapa kita. Baik, kita langsung saja menghadirkan narasumber kita hari ini, yaitu kalau saya biasanya manggilnya Om ya, Om Gilang. Nah, Om Gilang ini kebetulan juga teman bersepeda saya. Jadi saya persilakan Om Gilang untuk menyampaikan presentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu. Semangat pagi. Ya, sebelumnya mohon maaf karena tadi sedikit lambat, ada sedikit masalah di jalan. Oke, jadi terima kasih saya sudah diajak untuk bergabung di Barikade 98 ini, dan ya terima kasih Om Andi atau Bung Andi yang telah memberi kesempatan juga pada saya untuk sedikit bertukar informasi katakanlah, atau bertukar pengetahuan, karena sebetulnya saya yakin kalau kawan-kawan dari pergerakan tentunya sangat memahami apa yang akan saya sampaikan, dan tentunya barangkali lebih senior juga daripada saya terkait hal-hal berikut ini. Oke, kita bisa langsung mulai aja ya. Oke, terima kasih. Saya share screen ini barangkali. Udah ya Om ya? Sudah ya? Sudah dapat ya? Ya, jadi ini tugas yang diberikan kepada saya pada sore hari ini adalah pertegas peran jurnalistik di era digital. Wow. Ini seru banget karena memang di era digital ini kita menghadapi sesuatu yang disebut dengan disrupsi media, kemudian juga ada perubahan konsumsi media dari yang tadinya media massa berupa kertas menjadi media massa yang sifatnya digital. Dan ini menimbulkan implikasi-implikasi tersendiri yang tidak juga sederhana, karena barangkali kalau kawan-kawan pengen tahu dan kawan-kawan sudah tahu bahwa media mainstream kemudian tergopoh-gopoh untuk juga ikut dalam pergerakan di dunia digital ini. Dan kemudian terjadi hibridasi, atau hibridasi itu adalah perkawinan antara dunia media mainstream dengan media digital atau sosial media. Itu sesuatu yang tidak bisa terelakkan, di mana kita harus melakukan itu semua ya, karena ada juga monetize di sana, dan juga kemudian how to grab kita punya komunitas juga caranya harus dengan hibrid tadi gitu. Nah, jadi ceritanya gini nih. Kok tidak mau ya? Nah, kita ada ibu-ibu ngurong, mengaji, dan arisan, kemudian mereka bilang ada berita baru nih, ada sesuatu yang keren gitu, ada sesuatu yang rahasia kita semua. Padahal mereka bilang itu berita gitu, tapi mereka anggap itu sebagai sebuah rahasia besar di antara mereka. Dan rahasia itu kemudian tersebar di WA group mereka, WhatsApp group mereka. Isinya sederhana gitu, bahwa Bapak Jokowi itu, atau Jokowi menurut mereka adalah anak PKI, bahkan PKI gitu. Bapaknya Jokowi itu adalah salah satu pimpinan PKI di Jawa Tengah gitu. Sementara ibunya adalah pimpinan Gerwani gitu. Jadi begitu luar biasanya
Dan mereka menyebutkan bahwa itu yang bikin adalah Bambang Trihatmojo. Wah, ceritanya begitu keren. Dikasih bumbu sedemikian rupa sehingga kemudian ada di sini misalnya Arteria Dahlan sampai menunduk-nunduk, merangkak-rangkak, mohon kepada hasil Caniago demi keselamatan keluarganya jangan sampai ketahuan. Begitu kerennya, begitu tersebar dan begitu banyak orang yang percaya. Luar biasa. Nah, kemudian dari situ timbullah keinginan mereka untuk bergerak. Hayo kita lawan Jokowi, hayo kita lawan pemerintah yang saat ini. Kita lakukan AIUE sehingga masyarakat menuju gedung DPR kemudian melakukan demo dan tidak dibayar atau bahkan dibayar dengan apapun itu dan kemudian mereka teriak-teriak seolah-olah mereka adalah bagian dari aktivis pergerakan yang ternyata adalah hoax. Ternyata adalah hoax. Dan ya, semestinya kalau kita berangkat dari, katakanlah kalau kita bicara sebagai seorang muslim gitu ya, ada yang disebut dengan mekanisme tabayun gitu. Kita melakukan, kalau dalam bahasa jurnalistik adalah check and recheck gitu. Apakah benar informasi tersebut gitu. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, tidak melakukan check and recheck, takutnya jadi fitnah. Fitnah adalah dosa gitu. Dan itu kemudian kenapa orang-orang bisa jadi begitu lupa dengan yang namanya check and recheck atau tabayun tadi gitu. Atau katakanlah dalam agama kita tidak boleh menuduh seseorang dengan serta-merta gitu. Gitu. Atau dalam bahasa jurnalistik kita sebut nonsen atau azas praduga tak bersalah gitu, ya kan? Kenapa itu terjadi? Jadi kawan-kawanku yang baik, ternyata ketika kita masuk dalam WA group, kita masuk dalam komunitas tertentu, dan itu sudah dibuat seperti itu rangkaiannya, kita menciptakan apa yang disebut dengan groupthink. Dalam teori komunikasi disebut groupthink, atau orang-orang yang berpikir harus berpikir sama dari semangat bersama. Apakah semangatnya itu mendukung Jokowi, ataukah semangatnya itu melawan oligarki dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi groupthink itu dibikin sehingga orang lain tidak bisa masuk atau pemikiran-pemikiran yang berbeda juga tidak bisa diperkenankan di situ. Orang yang berbeda menjadi musuh bersama. Kira-kira seperti itu. Ini sebetulnya bisa kita lakukan dengan hanya mengecek di Google apakah itu hoax atau enggak. Sesederhana itu. Tetapi walaupun itu kita sudah sebut hoax, mereka akan bilang, itu kan bla 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 bla. Itu kan buatan, sebetulnya emang benar kok. Jadi groupthink akan berpikir seperti itu. Selanjutnya, gara-gara itu mereka kemudian ditahan, menyebarkan berita bohong, ya kan? Menyebabkan pencemaran nama baik gitu. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE itu mengatur tentang informasi, transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Yurisdiksinya ya itu diatur untuk semua orang warga negara Indonesia, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, gitu, dan memiliki akibat hukum baik di Indonesia maupun di luar negeri. Apalagi jika itu merugikan kepentingan negara. Itu sebabnya orang-orang yang bertentangan dengan pemerintahan ada di luar, ya mereka bisa langsung ditangkap. Mereka lebih baik kabur di luar negeri sekian lama. Dan itu terjadilah dengan kawan-kawan misalnya teman-teman Merdeka atau yang memang sejak lama melawan pemerintahan ini dengan cara berkuar-kuar di luar negeri. Itu ada. Nah, sama juga dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras, etnis dan sebagainya. Dan yang paling penting semuanya itu adalah kaitannya dengan hukum pidana. Ketika hukum pidana mau nggak mau yang akan kita hadapi adalah penjara gitu. Nah, sementara di luar itu, untuk pers ada yang disebut dengan hadzai artikelen atau yang disebut dengan pasal-pasal karet. Pasal-pasal
pasal karet adalah pasal-pasal tentang penghinaan, penyebaran berita bohong, berita yang asusila dan sebagainya, pencemaran nama baik juga. Nah, artikel ini adalah undang-undang yang dibuat di masa Belanda untuk meredam aktivis-aktivis Indonesia gitu. Tetapi kemudian pasal-pasal ini juga bisa kemudian diarahkan kepada orang-orang yang satu yang satu memang kritis atau satu lagi memang ngaco dalam berkomunikasi, dan itu bisa ditarik-tarik pasalnya kemana-mana, dan sangat mengerikan ketika kita masuk dalam wilayah tersebut. Artinya kita tidak punya kesempatan untuk membela diri kecuali kalau kita di pers, karena sebelum masuk ke hukum ada yang sebut Dewan Pers yang barangkali bisa memediasi permasalahan hukum terkait dengan bidang pers. Gitu. Nah, ya ada beberapa hal yang masuk dalam kejahatan tadi, cyber crime. Misalnya konten ilegal, terdiri dari, kalau yang tadi kan kita bicara hazard artikel itu lebih kepada aktivis dan juga wartawan ketika mereka menghasilkan karya jurnalistik. Tetapi ketika kita bicara di sosial media, kita bicara di media online, nah yang kita akan kena untuk hukum yang disebut dengan ITE tadi. Di sini terbagi menjadi konten ilegal, terdiri antara lain kesusilaan, foto porno atau katakanlah kegiatan-kegiatan seksualitas itu yang kemudian ketahuan terekspos, kemudian itu bisa diambil dan kemudian bisa dihukum. Perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Ini ada pasal 27, pasal 28, pasal 29 UU ITE. Kemudian akses ilegal, intersepsi ilegal, gangguan terhadap data, gangguan terhadap sistem, nah, serta penyalahgunaan alat dan perangkat. Jadi ini adalah cybercrime yang sekarang bahkan di Polri itu sudah ada divisi khususnya untuk mengawasi hal ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dikenakan kepada kita kalau kita tidak hati-hati dalam bersosial media, tidak berhati-hati dalam mengeluarkan konten, baik itu kita katakanlah dalam pergerakan kita dan segala macamnya, yang kemudian orang bisa ambil, orang bisa kutip sedikit-sedikit, orang masukkan ke dalam TikTok, dan kemudian kita harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita bisa kena, mereka yang menyebarkan juga bisa kena. Nah, permasalahan tadi ibu-ibu tadi, balik lagi ke ibu-ibu yang tadi, adalah mereka atau permasalahan kita semua lah ya, belum bisa membedakan antara informasi dan news. Gitu. Informasi itu apa sih? News itu apa sih? Mereka dengan bangganya bilang, "Woi, gue dapat berita nih. Ternyata Jokowi PKI. Woi, gue dapat berita nih. Ternyata yang di situ yang datang ke sana semuanya orang Cina. Woi." Begitu terus yang kita dapatkan itu adalah informasi, bukannya news sebetulnya. Lalu apa bedanya? Informasi adalah isi pernyataan manusia, gitu. Isi pernyataan manusia itu bisa dalam bentuk seni, bisa dalam bentuk lukisan, bisa dalam bentuk kalau manusia purbakala itu lukisan dalam dinding, hieroglif, segala macam bentuk dari isi pernyataan itu bisa di mana saja gitu. Nah, informasi itu belum tentu karya jurnalistik masalahnya gitu. Sementara news di sebelahnya sudah pasti dia karya jurnalistik. Dia ada objektivitas. Objektivitas itu misalnya memenuhi syarat berita, harus berdasarkan fakta dan data. Ketika informasi apa aja bisa kita keluarin. Dan kemudian media yang mengeluarkan news itu adalah harus media yang berbadan hukum dan karyanya adalah karya jurnalistik. Nah, jadi, apakah itu karya jurnalistik atau apakah itu jurnalistik? Karya jurnalistik adalah nah, ini journalism is activity untuk mengumpulkan, menilai, menciptakan dan juga menyampaikan berita dan juga informasi dan segala produk-produk dari kegiatan-kegiatan tersebut. Ini menurut American Press Institute gitu. Jadi karya jurnalistik adalah mengumpulkan, kemudian menilai, kemudian juga menciptakan dan juga menyampaikan
segala hal tersebut, tapi tentu dengan syarat-syarat tertentu. Nanti syarat-syaratnya akan saya sampaikan. Nah, selanjutnya karya jurnalistik. Karya jurnalistik itu terbagi menjadi dua umumnya ya. Umumnya dua. Ada beberapa yang bilang tiga. Tapi kalau saya sih dua. Pertama adalah news atau berita. News nanti akan ada banyak turunannya. Ada yang spot news, ada yang investigasi report, ada yang berita beneran berita, ada yang entertainment news yang dan sebagainya. Ada banyak jenis berita. Kemudian ada pendapat. Pendapat disebut juga dengan views atau sudut pandang. Nah, di sini di pendapat ini ada yang disebut dengan tajuk rencana kalau kita di televisi, atau kalau kita di kali sebutnya editorial gitu, editorial dari redaksi gitu. Tajuk rencana atau wacana redaksi. Nah, tajuk rencana adalah, nah ini yang penting untuk kita yang ada di pergerakan adalah, tajuk rencana adalah tempat di mana kita mengeluarkan pendapat kita sebagai satu kesatuan dari sebuah institusi, di mana pendapat tersebut adalah menjunjung atau sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati bersama oleh institusi tersebut. Itu adalah tempat dia berdiri. Itulah sebabnya tajuk rencana dari Kompas, dari media Indonesia, dari Republika terhadap satu kasus, misalnya kasus pulangnya Habib Rizik, itu berbeda. Kenapa? Karena yang satu melihat dari sudut pandang nasionalis, yang satu dari sudut pandang humanis, yang satu lagi dari sudut pandang agama. Itulah bedanya tajuk rencana. Nah, yang kedua feature. Feature adalah jenis penyampaian pendapat yang memberikan kesempatan kepada si pembuatnya untuk memberikan memberikan pandangan-pandangan pribadi atau pendapat-pendapat pribadinya gitu. Jadi menyatukan antara unsur fakta dan juga unsur pendapat tersebut. Penulisan feature itu luar biasa. Jadi ide-ide pribadi juga bisa masuk di dalam sana. Sehingga kemudian ada yang menyebut bahwa feature itu adalah semacam melukis tetapi menggunakan pulpen gitu, atau menggunakan tinta gitu. Melukis tapi dengan menggunakan pulpen gitu, bukan dengan warna gitu. Jadi batasan feature itu sangat luar biasa banyak. Artikel hampir mirip dengan si feature, tetapi artikel lebih ketat dari sudut sumber narasumbernya dan juga kemudian data-data yang dikeluarkan. Kemudian ada kolom. Kolom adalah murni pandangan dari seseorang terhadap suatu hal, dan kolom ini bisa masuk dalam misalnya Kompasiana, kemudian di kolom di Kompas dan segala macam. Karikatur juga menjadi bagian dari karya jurnalistik, di mana karikatur bisa dalam bentuk meme saat ini gitu. Dan karikatur adalah gambar yang memiliki arti. Bahkan surat pembaca itu juga bagian menjadi dari karya jurnalistik dan resensi. Nah, sekarang kita bicara bentuknya. Bentuknya bisa berupa teks, tertulis, ya, bisa berbentuk gambar. Gambar ini tadi ada karikatur juga, ada foto. Makanya dipisahkan sekarang antara wartawan tulis dengan wartawan foto. Jadi ada foto jurnalis, kemudian ada grafis dan infografis, gitu. Ada audio, gitu. Kaitannya dengan theater of mind, gitu. Video bisa dalam bentuk YouTube, bisa dalam bentuk televisi, podcast dan segala macam, dan semua jenis format yang ada di di multimedia. Jadi itu. Nah, medianya apa aja? Medianya bisa koran, majalah, televisi, radio, dan sekarang yang paling sering dan akan kemudian dilakukan oleh kawan-kawan adalah di media cyber. Nah, yang tadi ketika kita bicara koran, majalah, televisi, radio, media cyber, yang pasti ketika kita bicara karya jurnalistik harus media massa yang berbadan hukum. Kalau nggak berbadan hukum, kita belum bisa menyebut itu sebagai media yang terpercaya. Kenapa? Karena ketika dia media yang berbadan hukum, makanya dan itu dia akan ada urusannya dengan Dewan Pers. Kita bisa dilindungi si wartawan oleh Dewan Pers ketika terjadi
hal-hal yang terkait dengan pemberitaan kita, terkait dengan hukum. Itu ada beberapa fase yang bisa dilakukan gitu. Tetapi kalau tidak berbadan hukum, artinya dia ya berdiri sendiri gitu. Ya artinya ketika dia berhadapan dengan hukum, ya dia harus melindungi dirinya sendiri, tidak ada bantuan dari Dewan Pers gitu. Kalau masa sekarang lebih enak sebetulnya, orang bisa bikin dengan cepat gitu, asal didaftarkan ya ke Dewan Pers ya gitu, atau ke PWI lah katakan. Karena di masa lalu untuk membuat sebuah media itu kita harus ada yang disebut dengan apa namanya SIUP, surat izin usaha penerbitan. Kalau nggak ada itu kita nggak dianggap sebagai media. Nah, yang paling penting dari semuanya, jika kita bicara jurnalistik adalah fakta dan data. Ini yang menjadi masalah besar di di antara wartawan kita atau orang-orang yang katakan berbagi informasi dan kemudian mereka sudah merasa luar biasa dengan cara mengambil kutipan dari koran. Itu kan yang paling sering, termasuk kita ya, orang-orang yang ada di pergerakan. Kita biasanya ambil kutipan-kutipan koran, kita capture, kemudian kita kirim. Nih kayak gini loh, nih kayak gini loh. Bukan itu sebetulnya. Itu memang data, tapi tidak mendalam. Gitu. Itu disebut dengan second source. First source itu yang harus kita miliki sebetulnya. First source itu nggak sederhana. First source itu butuh kita bagaimana datang pergi, misalnya kayak saya nih. Saya sedang berhadapan dengan salah satu, katakanlah, pejabat penting yang bicaranya ngasal gitu. Ya saya harus keluarin data. Datanya dari mana saya dapat? Ya saya harus pergi. Misalnya langsung ke kalau first source itu misalnya penelitian yang dikeluarkan oleh akademisi gitu, atau badan akademi atau dari institusi yang memang berkompeten untuk mengeluarkan data misalnya EPS misalnya dan sebagainya. Nah, sekarang balik ke semangat kita bersama pada sore hari ini, yaitu adalah kita kan katanya mau bikin berita, kita kan katanya mau bikin sebuah kantor berita lah katakan di Barikade 98. Kemudian kita ingin menjadi jurnalis muda yang barangkali taat aturan main, tetapi juga tetap bisa memperjuangkan apa yang menjadi semangat dari Barikade 98. Nah, untuk itu tentu saja barangkali di sini nanti akan ada editor-editor dan tentunya kita harus membantu mereka gitu kan. Apa sih gitu yang harus kita persiapkan ketika kita ada di lapangan gitu kan. Ketika kita berhadapan dengan fakta atau data di lapangan sehingga kemudian berita kita itu layak tayang gitu. Karena barangkali menurut kita itu penting banget gitu. Belum tentu penting buat editor. Kenapa? Karena kita berpikir secara lokality sementara editor berpikir secara nasional. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sama kawan-kawan ketika kawan-kawan mengeluarkan sebuah informasi. Sekali lagi, informasi adalah informasi. Informasi dianggap sebagai karya jurnalistik sebelum nanti melewati beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan setelah ini. Gitu. Ada tahapan informasi menjadi berita, tetapi itu juga nggak sederhana. Gitu. Nah, berita yang layak tayang, yaitu dia memiliki nilai berita, memenuhi unsur berita, mematuhi kaidah jurnalistik, taat azas atau taat pada etika jurnalistik atau kita sebut sebagai kode etik jurnalistik, dan berita itu baik dan benar, baik penyampaian, benar secara penulisan atau secara secara penggunaan teknologinya dan lain-lainnya. Kita bahas satu persatu. Nah, nilai berita. Berita yang dianggap penting, ya, berita yang dianggap layak adalah berita yang memiliki nilai. Apa itu? Kekinian, info terbaru. Berita lawas barangkali bisa diangkat ulang, tetapi itu dalam bentuk barangkali bentuknya mungkin dalam bentuk feature gitu ya, dan kita biasa, tapi sesuatu yang baru, sesuatu yang menghentak, yang menggugah perasaan, yang menimbulkan gejolak di masyarakat, itu akan sangat menarik untuk kita suarakan. Info terbaru dia mesti nilai berita, dan menyangkut hal besar. Gitu. Ya kalau cuma sekedar
orang ketabrak di apa namanya di depan gang, nggak apa-apa ya, itu bukan berita barangkali. Tetapi ketika misalnya ada anak berangkat sekolah kemudian ketabrak, dan karena memang tempat di situ semua motor melawan arah, semua kendaraan melawan arah, tidak ada traffic light, kemudian kita bisa bilang bahwa itu adalah jalur neraka, barangkali itu bisa menjadi berita. Nilai beritanya bisa kita munculkan sendiri gitu. Bisa kita reka sendiri. Salah satu contoh terkait dengan menyangkut hal besar. Ada jembatan yang putus. Ada jembatan yang putus gitu. Ketika jembatan putus kita beritakan aja, karena misalnya terkena banjir, mungkin bukan sesuatu yang besar. Jembatan putus di Condet misalnya, nggak hal besar. Tetapi ketika jembatan putus itu adalah menjadi akses satu-satunya bagi emak-emak untuk mencari duit di pasar minggu misalnya, untuk jualan pasar minggu, hal itu menjadi hal yang besar. Kenapa? Justru di saat-saat ini ketika mereka membutuhkan pendapatan tambahan, mereka harus memutar jauh dan menambah biaya lebih banyak karena jembatannya putus. Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Jadi perspektif kita terhadap jembatan putus itu sangat mempengaruhi dari nilai berita itu tersebut. Kedekatan peristiwa atau disebut juga dengan proximity, itu bisa banyak hal. Contoh, ada bom meledak di Pangkal Pinang gitu. Tentu bagi orang Pangkal Pinang ini hal yang besar gitu. Hal tersebut besar bagi orang-orang di Semarang gitu. Nah, jadi kedekatan peristiwa proximity itu juga menjadi hal penting. Proximity itu juga bisa berupa kedekatan terhadap hobi, terhadap keinginan-keinginan tertentu, terhadap pandangan politik tertentu. Itu juga menjadi penting. Kedekatan itu bisa macam-macam bentuknya, bukan cuma kedekatan dari segi fisik dan juga dari segi alamat gitu. Tidak, banyak hal. Pandangan politik, pilihan politik dan lain itu juga terkait dengan kedekatan. Konflik, sesuatu yang kontradiktif itu akan selalu menarik untuk disampaikan. Dan unik, yang unik udah pasti, apapun yang unik itu bisa menjadi nilai berita. Nah, kedua adalah berita yang layak itu juga harus memenuhi unsur beritanya gitu. Ada who, siapanya, lalu how, dijelasin semuanya. Ini penting agar orang bisa secara utuh mendapatkan informasi yang sudah kita validasi. Validasinya dari mana? Ketika kita bicara who, tentu kan kita akan bertanya kepada orang siapa. Ketika kita bertanya kepada orang siapa si dia atau si who-nya ini kita tanya, artinya kita sudah menampilkan narasi. Kompetensitasnya atau dia orang yang memang memiliki kepentingan di hal tersebut atau orang yang memang diakui di tempat tersebut, itu memang harus kita pikirkan. Dengan demikian, who-nya ini bisa berbunyi, tidak bisa diganggu gugat karena memang dia secara kredibel, secara kompeten, memang wajar, memang berhak, memang pas untuk kita jadikan narasumber kita. Dengan demikian dia bisa menyebutkan what-nya itu apa gitu. Kalau when itu bisa kita penuhi sendiri, where-nya juga bisa kita penuhi sendiri, why-nya kita tanyakan lagi kepada dia, how. Dalam pemberitaan, narasumber minimal itu 2. Ketika yang kita sampaikan adalah berupa konflik atau berupa sesuatu yang bertentangan, sebuah kontradiktif, maka kita harus menampilkan narasumber yang dari 2 ini, bertentangan ini. Kenapa? Agar terpenuhi balancing atau disebut juga agar terpenuhi cover both side, keberimbangan gitu.
Jadi ini juga mesti kita pikirkan banget. Nah, berita yang layak untuk ditayangkan adalah yang memenuhi kaidah jurnalistik, akurasinya, yaitu kebenaran fakta dan data yang dituliskan dalam berita. Fakta dan data itu penting dan harus akurat gitu. Jangan main dari omongan WAG kemudian kita ambil menjadi wah ini berita loh. Enggak begitu caranya. Bagaimana caranya? Setelah itu kan informasi untuk tahu bahwa informasi itu benar atau salah, perdalam lagi dengan apa? Dengan tadi melakukan mencari referensi gitu kan dari pustaka, kemudian melakukan wawancara kepada orang-orang yang kompeten dan kredibel. Itu kemudian kita bisa tahu atau mencari referensi dari katakanlah yang dari masa lalu seperti apa gitu. Dari situ kita akan mendapatkan informasi yang akurat tadi, kemudian didukung oleh misalnya tempat kita atau institusi kita memiliki badan hukum, artinya itu sudah bisa dianggap sebagai berita. Nah, kemudian keseimbangan tadi itu cover both side harus kita pikirkan banget tuh. Apakah terutama untuk yang konflik ya, untuk yang kontradiktif, apakah kita bersebelah atau enggak gitu? Tentu dalam prakteknya ini nggak semulus seperti ini gitu. Misalnya kita bicara mengenai ILC gitu kan, Ilyas gitu. ILC Pak Karniles belum pernah dia ngomongin lumpur lapido sekalipun gitu. Nggak akan pernah, karena apa ya, tadi ada framing dari media, posisi media itu berdiri, ada budaya media di mana dia berada, sehingga kemudian untuk hal yang barangkali merugikan kelompoknya dia nggak akan angkat seperti itu. Dan kejelasan, akurasi, keseimbangan, yang terakhir kejelasan. Apakah pembaca paham dengan berita yang dituliskan itu? Sebabnya tadi saya bilang harus jelas semuanya, sehingga kemudian pembaca bisa menangkap apa yang kita sampaikan secara utuh, tidak kewer-kewer. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah etika. Kita harus bisa membedakan antara opini dan fakta gitu. Opini seseorang dan fakta seseorang itu harus kita bedakan gitu. Nah, contoh. Ketika Bang Adian Napitupulu bicara berhadap dengan Najwa Shihab. Jadi Bang, sekarang coba ceritakan apa yang bagus dari Prabowo gitu. Bang Adian dengan sederhana bilang gini kan, yang bagus adalah dia seorang pengurus kuda yang baik. Kita semua ketawa gitu. Ya itu fakta gitu. Itu faktanya Adian. Dan itu benar gitu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di posisi yang lain, ada juga pernyataan-pernyataan dari profesor yang bukan profesor, Rocky Gerung gitu. Loh, kok dia bisa diterima? Kok dia nggak bisa ditahan-tahan juga sampai sekarang? Kenapa? Karena dia selalu berada di area abu-abu gitu. Sialnya, demokrasi memberikan kesempatan untuk itu gitu, untuk berbeda pendapat. Ketika dia tidak dalam posisi menghina, melakukan kabar bohong dan segala macam. Nah, di situ kemudian dia tidak bisa kita caranya dulu gimana? Dia tidak bisa kita tarik ke ranah hukum gitu. Karena emang demokrasi memberikan kesempatan untuk memberikan ruang untuk itu. Nah, etika juga terkait tidak menyerang pribadi atau menghindari pencemaran nama baik. Berita yang baik tentu saja dia kaidah jurnalistik, deskriptif atau memberi gambaran secara utuh, tidak kewer-kewer terhadap peristiwa dan pendapat yang disampaikan. Jadi orang menerima itu secara utuh gitu. Maka